Kan langsung live kan? Langsung live. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Untuk cakanca Majlis Dzikir Al-Mukhlasin, sampaikan kita ngaji kitab nyamana kitab unik mereka Mujarrobat As-Sanusi. Sehingga dimana dalam esana kitab mereka terhimpun dari beberapa doa yang telah diijazahkan oleh Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi untuk kebutuhan setiap manusia, setiap umat Kanjeng Nabi. Tujuan dari ngaji kitab paneka pertama untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat tentang mujarrobat, karena mungkin yang selama ini kita pahami sekocak mujarrobat paneka identik kalaupun parempun, padahal mujarrobat paneka dari kata bahasa Arab sesuatu yang telah diuji coba oleh para ulama-ulama terdahulu. Artinya doa-doa nikah sudah terbukti ketika diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Nikah yang mana mujarrobat dari suku kata jarroba yujarribu tajriban, sesuatu yang telah diriset atau diuji coba. Jadi mujarrobat nikah benih parempun, benih gun bara urusan parempun perdugunan. Artinya sebuah wasilah doa yang terkumpul di dalamnya yang bisa dipakai untuk bermunajat kepada Allah untuk segala kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi nikah rangkuman doa. Sehingga yang dua, tujuan dari kita ngaji kitab Kak Tito badaniat untuk membentengi akidah. Napa tujuannya membentengi akidah? Supaya tak terjerumus ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk membentengi akidah nikah benih kun perak ngaji keilmuan secara ilmu tauhid saja, karena zaman akhir nikah ampun banyak mengatasnamakan celenda ke Allah tapi cara nata ikasukane Allah Ta'ala. Jadi umpamana beda orang entar ka dukon, tapi dukon nikah ngaku ustad, repot kan. Samakin banyak dukon ngaku gus, ngaku anak kiai, padahal esena tak sesuai kalaban syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ini yang membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi ulama-ulama lambek nih kan ampun kena secara pemahaman dan tata cara bagaimana umat Kanjeng Nabi Kanjeng To tetap terjaga secara akidahnya dan tetap terbentengi secara akidahnya. Jadi sekelumit sopaja kenal kase ngakungi senyosun kitab Kanjeng To Sayyid Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'aib As-Sanusi Al-Hasani.
andi ceculuk di Budi Al-Hasani pandenga Sayyid Muhammad Kak Dinto katoronan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan Bani Hasanuddin dari Sayyidina Hasan. Mun Hasanuddin kan dia boleh ada. Jadi ceculuk Al-Hasani. Tapi beliau dilahirkan di daerah Tilimsan. Tilimsan ini ke daerah Maruku. Saya sebut Al-Maghribi biasanya. Beliau dilahirkan tahun 1426 Masehi atau bertepatan 830 Hijriah. Jadi ini kan ulama kona nih kan. Ulama kona. Pas beliau seter dalam usia 64 tahun. Bertepatan dengan 1490 Masehi. Jadi sedana tahun 1490 Masehi. Lahirlah 1406 lekor. Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi nikah di kalangan ahlu sunnah wal jamaah masyhur dengan seorang imam yang meletakkan rumusan aqaid seduboloh wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi sampai asa wajib sifat-sifat sewajib ikan di Allah seduboloh dan sifat-sifat semustahil ikan di Allah nika duboloh dan sejais ikan di Allah nika setong dadi salekor sewajib ikan di kanjing Nabi nika pak empat se mustahil eka andi nabi ni ka paempak sejais eka andi kanjing nabi ni ka setong berarti jumlah sangat salekor du polo pak polo setong saya wajib ikan di Allah ni ka du polo saya mustahil andi Allah ni ka du polo sejais setong berarti pak polo setong tambah sangat ni ka saiket nah ni ka saya kocak aki akoid se saiket. Julukan kitab semasyhur di kalangan dunia pesantren yang ada di Nusantara yang sering dikaji dari karya Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani Panika adalah kitab Ummul Barahid tentang akidah, tentang tauhid. Di samping itu, pas Sayyid Muhammad bin Yusuf menambah benteng akidah terhadap umat kanjeng Nabi, maka pas nyusun kitabnya mana Mujarrabat As-Sanusi. Jadi sesuai kalaban muntutnya mana nih. Jadi muka-muka kita pada ngaulia barokah, ngaulia petolong dari Allah lebat barokana Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Jadi kita mulai pembukaan muqaddimah kitab panika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi syarraha sudurana lil Islam. Segala puji bagi Allah alladzi syarraha sudurana yang telah melapangkan dada kita lil islami untuk menerima agama Islam. Wa ja'ala lana nuran dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan lana kepada kita nuron akan cahaya namshi bihi sehingga kita bisa berjalan dengan sebab cahaya itu fi ghayahi bidzalami di dalam pekatnya kegelapan. Fanqadana minal gharaqi fil hujajil mahaliki wal athami. Fanqadana sehingga kita bisa selamat minal gharaqi dari tenggelam fil hujaji di dalam perdebatan al-mahaliki yang membinasakan wal athami dan perdebatan yang berdampak kepada dosa. Wa awdaha lana sabilal huda
dan segala puji bagi Allah awdahalana yang telah menuntun kepada kita sabilal huda untuk menempuh jalan hidayah fil anami di tengah-tengah manusia. Faman maka barang siapa ihtada yang telah mendapat petunjuk ilaihi rabihal qabuli maka ia akan mendapat keuntungan wa dhafara bil fauzi dan akan mendapatkan kebahagiaan wal i'tisami dan akan mendapat perlindungan. Jadi barang siapa yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah maka ia akan mendapatkan keuntungan dan akan diberikan kebahagiaan dan akan mendapatkan i'tisam perlindungan dari Allah Ta'ala. Wa man dhalla anhu dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah khasira wa lam yanzurun najaha khasira niscaya ia akan merugi walam yanzur an najaha dan tidak akan pernah mendapatkan keuntungan wa nailal maram dan tidak akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Jadi orang monpon pas sesat ya Allah ya selain merugi tentunya dia juga tidak akan mendapatkan kesuksesan, bahkan cita-cita yang ia harapkan tidak akan tercapai. Ini kajaibun saya Muhammad As-Sanusi, artinya cita-cita tak terharap tak tercapai itu ketika seseorang termasuk surga tapi pas sesat ya Allah kan tak tercapai cita-citanya. Wassalatu wassalam dan semoga salawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad al-mudhallali bil ghamami orang yang dinaungi bil ghamami dengan awan. Sayyidina Muhammad ni kanjeng Nabi adalah orang istimewa kama abai naungi ondem wali jami'ir rusuli wal anbiya'i dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan li jami'ir rusuli wal anbiya'i kepada seluruh para rasul wal anbiya'i dan para nabi. Imamun wa bada'un khitamun. Imamun kanjeng Nabi adalah orang yang menjadi pemimpin wa bada'un dan menjadi orang yang memulai dalam segala syariat wa khitamun dan menjadi penutup dari para nabi. Al-makhsusi bisyafa'atil udma yang diberikan kekhususan oleh Allah bisyafa'atil udma dengan syafaat yang agung. Nika andikna kanjeng Nabi, artinya kanjeng Nabi itu adalah orang yang diberikan kekhususan oleh Allah dengan memberikan syafaat yang agung. Kapan itu? Yaumaz zihami, yaitu pada hari kiamat. Wa ala alihi dan juga salawat dan salam semoga tercurahkan ala alihi atas keluarganya Nabi masabihud dujah yang menjadi lenteranya kegelapan wa ashabihi dan semoga tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya nujumil huda yang menjadi pelita petunjuk wa tabi'ihim dan juga semoga salawat dan salam itu terlimpahkan kepada pengikut-pengikut mereka wa manihtada dan kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Amma ba'du, adapun kalimat setelahnya. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Al-Waliyu As-Salihu Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Qala berkata Syekhul Imam, seorang syekh, al-imamu yang menjadi panutan, al-alimu orang yang alim, al-allamatu yang sangat alim. Alim nika isim mufrad, allamah nika isim jamak nika allamah atau isim tafdil. Si sangat alim benikun beralim, allamah artinya ilmuna benikun berani sakone. Al-waliyu yang memiliki pangkat wali, as-salihu orang yang soleh, bani Solihuddin tapi as-salihu ya okay. Pada japuk kapi dengan diri. As-salihu orang yang soleh. Siapakah itu? Abu Abdillah, yaitu Pak Abdullah. Abu ni ke apanya mana?
karena Sayyid Muhammad mereka andi putranya mana Abdullah, jadi andi cuculuk Abu Abdillah, Pak Abdullah. Muncan orang Madura, Pak siapa? Pak Abdullah. Pak Abdullah ini. Abu Abdillah. Namanya Muhammad bin Yusuf, yaitu yang bernama Muhammad bin Yusuf. Muhammad putranya Yusuf As-Sanusi yang bermarga Sanusi. Sanusi nikah adalah nama daerah di Tilimsani di Maroko, nama Cisa. Jadi umpamana mon Alek Hasan di karangan kitab umpamana Hasanuddin Al-Banyu Putih ya. Jadi jadi orang terkenal ya. Kan di orang masyhur di pangkat Hasanuddin siapa? Al-Hasan Bani Al-Hasani, tapi Al-Banyu Putih ya. Al-Hasani yang bermarga Al-Hasani dari sisi keturunan. Rahimahullahu ta'ala, rahimah semoga memberikan rahmat kepada Sayyid Muhammad bin Yusuf. Allahu siapa? Allahu ta'ala. Wa radhiya dan semoga meridai Allah anhu kepada Sayyid Muhammad bin Yusuf. Wa nafa'ana dan semoga memberikan manfaat kepada kita bi'ulumihi dengan ilmunya Sayyid Muhammad bin Yusuf. Amin, semoga Allah mengabulkan. Maknanya amin nikah, semoga Allah mengabulkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Dzil Judi yang maha dermawan, wal karomi dan sama maknanya jud dengan karom nikah sama-sama dermawan. Al mufidih kani kasih kali rogi, kani ka al mubidih. Al mubidih saya tepat al mufidih gula kali ronoles kani ka salah na gula. Al mufidih yang menganugerahkan ala ibadihi atas hamba-hambanya sawabiqan ni'ami sebanyak-banyaknya nikmat. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin dan semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan ala sayyidina wa maulana Muhammadin atas gusti kita wa maulana sanjungan kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad khairi khalqihi sebaik-baiknya makhluknya Allah mab'utsin ilal arabi wal ajami yang diutus ilal arabi kepada orang Arab wal ajami dan kepada orang luar Arab. Bani ajam entok lagi. Ajam ni kan maknanya orang luar Arab. Mon orang Arab ni kan kikoca orang Arab. Arab ni kan dimin secara historisnya itu adalah kota Mekah itu Arab. Tapi samaken pun banyak pun keluar Mesir mereka masuk Emirat Arab, Syria Emirat Arab, Baghdad mereka Emirat Arab. Mun lamba Arab mereka hanya khusus kota Mekah. Selain itu kota ajamnya mana ajam. Salatan daimatan yang mana salatan daimatan dengan sholawat tersebut daimatan selama-lamanya iddakharaha yang menjadi simpanan liyaumin tazalu fihil qadam pada hari di mana tergelincir di dalam hari itu al-qadamu apa kaki. Artinya sholawat itu akan menjadi simpanan khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikemas menjadi syafaat oleh Allah Ta'ala yang mana kelak pada hari kiamat kaki itu akan tergelincir ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Jadi sholawat gunana sholawat mereka akan menjadi penyelamat ketika setiap umat Rasulullah menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim mereka benekun berak tepes tapi leceh. Mun kun perak tepes neka bisa neku, tapi mun lecen siapa yang bisa menjamin? Jadi saya bisa masalamat kun perak syafaata ganjing Nabi. Wa ala alihi wa sahbihi al-akramin dan semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan ala alihi atas keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi al-akramina yang mulia.
al-mutanazzahina, yang disucikan oleh Allah Ta'ala, anil wasmi, dari dosa-dosa. I'lam, nika pun teguna Sayyid Muhammad, i'lam, ketahuilah olehmu, inni, sesungguhnya aku, azkuru laka, akan menerangkan kepadamu, fi hadzal awraqi, di dalam lembaran-lembaran ini, minal fawaidis syarifati, berupa faidah-faidah yang mulia, wal asraril munifati, dan rahasia-rahasia yang indah, allati hiya mujarrabatun, allati hiya mujarrabatun, sesuatu yang sudah diuji, sahihatun, lagi terpercaya, ma yaftahu bihil malikul khallaq, sesuatu yang telah diberikan oleh Allah al-Malik, nika yang menguasai, al-Khallaqu, yang maha menciptakan. Fa aqulu, lalu aku mengatakan, wabillahi, dan kepada Allah, asta'inu, aku memohon pertolongan, innahu, karena sesungguhnya Allah, khairun, maha baik, mu'inun, lagi maha menolong. Nika pun sebagai ungkapan pembuka dari Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Faslun, ini adalah satu fasal. Jadi nika masuk kepada rapetan, nika pun mun gelek kan kembangan ya. Nika rapetan apa? Hah? Sadar gelu. Enak je kalimat pembuka. Saya penting harkaten wae. Cek tak kira macam pembukaan nah, pasti baca amalan nah. Ya'lam, ketahuilah olehmu, anna man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala, bahwasanya barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah Ta'ala, au kana fi wahmin, atau ia dalam keadaan sedih, wa kurbatin, atau dalam kesusahan, au nazalat, atau menimpa, bihi, kepadanya, musibatun, suatu musibah. Jadi ini adalah sebuah sarana atau metode atau tata cara, barang siapa yang punya hajat kepada Allah, atau dia dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan susah, atau ia sedang ditimpa musibah, bagaimana caranya? Falyakum, maka bangunlah, fi jawfil laili, pada tengah malam, falyatawadda, lalu apa setelah dilakukan ketika bangun malam itu? Falyatawadda, maka berwuduklah, wal yuhsin, dan hendaknya memperbagus, wudu'ahu, kepada wuduknya. Nika pakon pasampurna ongko, pakon ajar fikih aslina nika. Mon orang nika mon tak oneng ka fikih kan tak kira sampurna wudu orang sampurna na wudu. Artena wal yuhsin wudu'ahu, dan perbaguslah wuduknya itu diamalkan dengan sunnah-sunnahnya ya. Jaga tedung tengah malam audu ben mabagus wudu nika artena mor kemor gelu, asiwak gelu, nyerku ae nek ilmu fikih nih apa istinsak nih nyerku ae. Setelah itu summa, kemudian yusolli rakaataini, hendaknya ia melakukan sholat sebanyak 2 rakaat, bima tayassaro alaihi, dengan membaca tayassaro yang mudah, alaihi atasnya, minal qur'ani, dari Al-Quran. Artinya di dalam sholatnya yang 2 rakaat itu, setelah surat Al-Fatihah membaca surat yang sekiranya mudah baginya untuk dibaca. Utama umpamanya contoh nih, contoh mari Al-Fatihah rakaat pertama kun pera onenga kolhu ikolhu tak apa. Rakaat kedua onenga kolhu bakun kun pera apa la kolhu ikolhu tak apa. Kan mun tak oneng sagale kita usah cukup Fatihah, cukup Fatihah. Lalu fa'idha sallama, lalu ketika sudah selesai salam, wa huwa mustaqbilal kiblati, dan ia masih dalam keadaan menghadap kiblat,
Falyakul, maka hendaknya membaca apa yang dibaca nikah bon. Nikah uritan dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi salatan tuhillu biha uqdati wa tufarriju biha kurbati wa tunqidhuni biha min wahlati wa tuqilu biha asrati wa taqdi biha hajati wa tuballighuni biha umniyati. Nika saya baca nika. Jadi mari as-salat 2 rakaat sampun salam, masih dalam kondisi menghadap kiblat, langsung berzikir membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi salatan tuhillu biha uqdati wa tufarriju biha kurbati wa tunqidhuni biha min wahlati wa tuqilu biha asrati wa taqdi biha hajati wa tuballighuni biha umniyati. Berapa kali? Tukarrirha, hendaknya mengulang-ulang kepada bacaan tersebut alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Alfa marratin 1000 kali. Wis angel wis pokoke domen iki. Aja lanjengen. Jika dibaca sebanyak 1000 kali, fa innallaha yufarriju ma nazala bihi, maka Allah akan membebaskan kepadanya sesuatu yang menimpa dirinya. Baik andik kaputuan terus rezeki, terus sehat, terus selamat dari orang-orang zalim, hajat napa apa ini kata Allah. Ini sifatnya umum. Maka Allah akan membebaskan dirinya dari sesuatu yang menimpa kepadanya. Fasudda yadaka, maka peganglah erat-erat. Fasudda yadaka, maka peganglah erat-erat olehmu ala hadhihi dakhirati, atas doa ini, li'anna manafi'aha, karena manfaatnya doa ini katsiratun, sangatlah banyak. Jadi manfaatnya doa ini sangatlah banyak. Kita ini begini, kula sakone abri gambaran. Ketika sebuah ijazah diharuskan dengan membaca sekian kali, wajan aneka 1000 kali umpamanya, kita jangan langsung pesimis. Artinya sesuatu yang diriset oleh ulama, ketika itu dibaca 1000 kali, 1 kali majelis, 1 kali duduk, itu langsung kontan, terkabul. Langsung kontan terkabul. Ketika tak mampu umpamana maca 1000 kali, kita apa? Maca sekalian, maca 3 kali. Ki cak ngok-ngokan ka pangeran mon, cecel ki abi pangeran. Karena kan pangatero kudu diimbangi oleh usaha. Pangatero na raja tile soro maca 1000 males pes. Berarti kan tak sesuai dengan keinginan. Tapi setidaknya ini bisa dijadikan amalan rutin, walaupun entah setiap hari, dijadikan bacaan yang rutin meskipun dibaca satu kali. Karena bacaan nikah jarang berpuasaan lah. Ulama-ulama dalam kitab nikah, Mujarabat As-Sanusi nikah, mengarang nikah, jarang berpuasa, tak kudu puasa mote telu hari telu malam, tak kudu atangi. Karena ulama dulu nikah paham, ternyata faktor terkabulnya doa itu benih karena puasa. Faktor terkabulnya doa itu benih karena atangi. Faktor terkabulnya doa itu bukan sebanyak berapa kali kita membaca,
Tapi kunci dari terkabulnya doa tergantung apa yang masuk ke dalam perut kita. Jadi mun semakin halal makanan masuk yang perut kita itu, insya Allah tak kira beda hijab ke Allah Ta'ala. Tekak maca sekalian langsung mati. Tekak puasa mutem ya 3 tahun, tapi dalam hal deeren tak disaring, entah ini halal atau haram, pokoknya masuk. Engki ampo beda dengan dengar aku. Jadi tirakatnya orang dulu, maoneng kan? Tirakat orang lambat nih kan? Mereka betul-betul napa? Selektif di dalam makanan. Artinya bukan selektif mereka pas tak anda kecuali aja. Entah. Orang lambat nih kada ada biasa. Mau apa boleh orang Arab? Itu kimalolo. Itu bukan makanan mewah. Karena itu sudah mungkin daerah sana ya seperti itu konsumsi makanannya. Tapi betul-betul disaring artinya kalau ndak betul-betul jelas kehalalannya ndak dimakan. Tak masuk. Jadi dekat sekalian amun najat ke Allah tak kerduk ke 1000 kali langsung ikapul ya Allah. Kimpian dekat macam 5.000 kali tapi pas saya itu rolena togel mama nama dulu. Gelu saborana. Tak juga. Engki ngocak tak usah mamang lo ni kagula tu anda kerlebih pun anda kerlima 5.000 kali ni kamu tak manti ki karena itu bukna ni panas. Artinya boleh dengan andeng teti hijab daga Allah. Parlo ikan setiap terkabulnya doa kan ikap engkau arapa doa mak tak tulis ikapul ya Allah. Teti cak suudon ke Allah tapi patam kuruan kabut hibi. Mun Allah ni sifatnya Rahman Rahim. Tapi kadang abak ni kak dolim kabut hibi. Maca tak tulis. Harus ada kecemburuan. Akhirnya apa? Harus introspeksi diri. Lah fungsinya puasa apa? Mengikis makanan-makanan yang mungkin sudah masuk ke dalam perut terdiri dari barang haram. Jadi kurangi deeren gelu. Pada nasampian, abri contoh bulan ini secara logikanya. Ketika air di dalam gelas itu sudah kotor, maka sedikit demi sedikit atau secara totalitas harus dibuang isi yang kotor itu, baru diisi dengan air yang bersih. Bisa juga tidak demikian, tak puasa, pokoknya pak istiqomah pasana. Karena keistiqomahan itu akan menjadikan doa sekaligus pengikis dan penghapus dari dosa-dosa. Kita aing ni kaki, aing kita ni kaki dalam gelas pun. Artinya istiqomah terus esek pun, esek ni kah. Lama-lama kotoran akan sekotor keluar, sebersih bakun cekak eda. Nak kenikah mau istiqomah. Apa opsi saya pertama? Puasa. Tapi bukan nangki kodu selektif boleh. Puasa sehari penting bukan nanti kamu tekaan pas oleh natogel boleh tidak ada. Jadi muang saya gedek, masuk saya gedek boleh. Nikah terlepas dari sebuah asumsi setiap orang. Karena secara syariat agama senyamana orang haram nikah termasuk togel itu disepakati secara ulama fikih itu adalah masuk kepada gambling, judi, itu haram. Sehingga Kanjeng Nabi pernah ada bu innal abda la yuhramur rizqu bidzambil ladzi yusibuhu. Seseorang akan terhalang dari rezekinya itu disebabkan dari dosa yang pernah dilakukannya. Jadi kau tepuskan lu, barang ajaran anak pustu sadaka Allah istighfar kan lu. Pas apa sah atangi, mun tak mampu pak istiqomah pun. Pak istiqomah gini, napa boleh pas nikah solawat. Insya Allah menjadi penebus sekaligus wasilah terkabulnya hajat, terkabulnya doa. Jadi anapa maepa kon maca 1000 kali, mungkin mon maca 2 kali itu sana kaki yang kui akebus dosa kan. Mon takir 1000 kali, 100 kali nanti akebus dosa, 100 kali nama datang
belesa Allah pas terus mungkin nggak ke nikah, mungkin sampai saya buka le baru mah datang ridana Allah. Padahal salawat naria garu apa? Salawat naria anapa mak kotu baca Pak Ibu 444. Mun sekali duduk itu betul-betul dibaca kontan langsung iblis bi Allah naik ke nikah dia. Tapi kan kita kan kadang tak mampu maca Pak Ibu 444. Apuh jadi nikah pun. Umat Kanjeng Nabi ingat nikah pun. Every bacaan apuh ya. Apuh. Tapi ya semampu kita yang bisa kita baca. Seandainya tidak membaca secara nominal 1000 kali, insya Allah nikah mau dikontinukan. Maria sholat 3 kali setiap setiap waktunya 3 kali, insya Allah. Setidaknya walaupun tidak terkabul doa kita, artinya itu dari Allah, tapi dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Ini keharapan apa? Faslun, sikaping 2. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna minal fawaidil muddakharati, di antara faidah-faidah yang tersimpan, liman arada, bagi orang yang berkeinginan, ayyara fi manamihi, agar diperlihatkan di dalam mimpinya, sadiqahu, akan temannya, au habibahu, atau kekasihnya, hayyan kana au mayitan, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Nikah artinya bagi orang yang sudah lost kontak, mungkin orang yang sudah lost kontak tak ketemu kabur sakale daerah jauh area beremah kabur ada muntero oninga. Wa kadzalika, dan demikian juga, mangkanat ilallahi hajatun, barang siapa yang juga punya hajat kepada Allah. Artinya hajat di sini punya pilihan atau ingin melakukan suatu usaha. Engkau alaku apa senyamannya, jadi tak usah antar kadukon bon. Jadi nikah boda tata cara naganja. Otaba muntar kadukon mungkin tar kaparman. Entar kaparman. Oke, kan karena perman nikah oneng bon ilmuna. Oh tina bon, laku na jawab babi bulan. Sih nikah. Jadi barang siapa yang juga punya hajat kepada Allah, falyabit tahiran naqiyat thiyabi wal firashi, maka hendaknya dia tidur dalam keadaan suci dengan pakaian naqiyat thiyabi yang bersih, wal firashi, dan tempat tidur yang juga bersih, artinya suci ya. Fi thawbin abyadh, memakai pakaian yang putih, tahiran, yang juga suci, mu'tazilan an ahlihi, napa ini tak tedumbi keluarga anak keluhur, tak bolong kotu menyendiri, tidurnya menyendiri. Ini berarti celuk gelu lalu berbulan madu ngikut barak sama alam berakan. Iya. Artinya jangan tidur dengan istrinya dulu. Ba'da salati rakaataini, yaitu tata caranya setelah salat 2 rakaat, yang mana rakaat pertama yaqra'u fil ula, membaca pada rakaat pertama Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah, wa surat asy-syamsi wa duhaha, yaitu membaca surat wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha ila akhir surah sab'a marratin, 7 kali. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua, Al-Fatihati wal laili idza yaghsha, setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man atta wa taqa saddaqa bil husna, sampai ke akhir surat juga sebanyak 7 kali. Fa idza sallama, lalu apabila telah selesai salat salam, shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadri taqatihi, sesuai kemampuannya. Ini kata ada bitongan nah.
semampunya sudah. Nah, ini pajak meko senang nih kah? Mun tak ada bitongan nak, ya macam sekalian. Mun gelak saya buka lebu, saya sangel. Jadi mau solawat setelah solat itu semampunya, entah 1 kali atau berapa kali. Yang penting saya kasih bocoran di sini, bacaan itu sunnah diganjilkan. Pak kencil, berarti setong, telok, petok, sangak, 11, pokoknya saya kecil-kecil Pak. Kenapa demikian? Karena beda debu dari Kanjeng Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil-ganjil. Jadi mun atikir neka Pak kecil-kecil. Jadi macam solawat. Pas solawat tu cek pendek na sallallahu alaihi Muhammad sekalian ni gajah ramai ramai terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sallallahu alaihi Muhammad. Setelah membaca solawat kepada Rasulullah sesuai kemampuannya, wa yaktubu lalu menulis orang tersebut hadzal khatamah kepada wafak ini, kepada tulisan ini, wa yaj'aluhu tahta ra'sihi, dan tulisan tersebut diletakkan di bawah kepalanya, hina yattaji'u, ketika ia berbaring, ketika ia sudah mulai tidur. Fa innahu yadhharu lahu ma qad nawahu, maka ia akan ditampakkan apa yang terbersit di dalam hatinya, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Wa huwa hadzal khatam, dan inilah khatam yang ditulis. Nikai bapa alif lam mim sad, ka bapa alif lam mim sad, pokoknya akan dikapa anna tulisannya alif lam mim sad, lam mim sad alif, mim sad alif lam, sad alif lam mim. Ini ka tulis dengan mari kene ka mari tulis kertas kenapa? Tulis nang itu lubang, mari kene ka tak pernah. Sabak kabental kurang. Taruh di bawah kepalanya. Mantar tak togel we sih keluar. Dadi pun pas takok dengan kene ka angka berempal ku naga luar ya. Takok napa sapa jeng 2 rakaat kene ka macam syamsi wa duha hawe tonggalen. Mari kene ka macam selawat ke Kanjeng Nabi. Nyepe. Jadi tata caranya demikian. Orang mentero kabar dari orang lain, artinya bertanya informasi kepada Allah, apakah orang yang mungkin kita punya saudara jauh yang sudah tidak ada komunikasi, tidak ada kabar, apakah gimana kabarnya kira-kira di sana? Ingat ini kamu tata caranya. Pakai baju yang bersih, yang putih, tempat tidur yang bersih, tidur sendirian dengan cak polong dikeluarkan dulu. Asaren katibian, sebelum asaren salat sunat 2 rakaat. Salat sunatnya itu bebas. Ketika tidak ada penyebutan di sini, boleh salat sunat hajat atau salat sunat mutlak. Tak nyebut napa agar usolli sunatan rakaat ini kan mutlak memang. Mun salat sunat hajat ini akan muayyan. Artinya ditentukan. Mun muayyan nikah sama mana hajat usolli sunnatal hajati rakaat ini nikah hajat nikah muayyannya mana. Salat yang ditentukan. Tapi mon mutlak mereka tak nyebut usolli sunnatan, saya salat sunat rakaat ini 2 rakaat, mereka umum. Mereka biasanya dipakai orang-orang yang tidak tidur malam. Salat sunat mutlak. Orang mon tak bisa tidur malam. Insomnia ya? Insomnia ya Pak? Insomnia. Sehingga ketika tak bisa tidur malam, dia akan tak bisa salat tahajud. Karena sholat tahajud itu harus tidur. Bagaimana dia tak bisa tidur tapi tetap mendapatkan pahala sholat sunat tahajud? Yaitu sunnah. Pada waktu malam sholatlah 2 rakaat sholat sunat mutlak. Tak nyebut kepada apa yang akan dijadikan sebagai tujuan sholat itu sendiri. Artinya tak nyebut hajat, tak nyebut
tahajud atau taknya pernah usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala, maka pahala tahajud akan include di dalamnya itu. Nika hebat tak orang di ilmu hingga ke nikah pun. Otabon bentar ke Jumatan. Tar ke Jumatan. Khotib nika pun sa'ida 'alal mimbar, sudah naik ke atas mimbar. Ketika masuk ke masjid itu kan pasti ada tahiyatul masjid, orang apa? Kadang sholat qobliyah Jumat atau sholat syukur wudhu ya. Meletaknya banyak sholat kenika, sedangkan mendengarkan khutbah Jumat itu bagian dari Jumat itu sendiri, maka cukup sholat 2 rakaat tak muayyan tanpa menyebutkan usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Kenika fadilahnya tahiyatul masjid masuk, qobliyah masuk, padahal 2 rakaat. Kenika sekali dayung 2 pulau terlampaui. Yang agak nikah. Umat Kanjeng Nabi nikah pak kempang malu ya Allah. Enten ongguan. Orang seruat kan tak oneng ke ilmu na. Mun oneng ke ilmu na tak ruwet kan. Nikah kan urusan keutamaan. Kini pakai ketika kondisi darurat. Kondisi darurat tak apa. Jadi mana sholat malam hingga kenika, mari sholat pone pagi kan tata carana kan. Rakaat pertama salah starena Fatihah, maus wasyamsi wa duhaha betonggale. Rakaat kedua salah starena Fatihah, wallaili idza yaghsha betonggale. Pas mari kenika lastarena salam, mau sholawat samampuna pun, mampu 100 kali mireng. Mampu 5.000 kali, sejelas tak kira. Kan sejelas tak kira. Mereka ini pas nulis cimat nangi babani kan, nulis alif lam mim shad. Pas mereka ini kapuntal sabak nangi babana sera, kurang. Paling bagus mun asaren ala Kanjeng Nabi, aulodok deje mireng dak ke lambung kanan. Maka insya Allah akan diberikan kabar oleh Allah di dalam mimpinya tentang apa yang ia butuhkan dan kabar-kabar yang ia ingin ketahui. Jadi nikah cara-cara kona ya. Wa aidan wallahu alam, muka-muka pada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin pada saya belum dipahami ngireng tak napa.